Oke, nah tinggal kalian enter, nanti akan muncul judul-judulnya seperti ini. Wow, luar biasa. Ada 7, 8, 9, 10. Nah, biasanya memang setidaknya 10 judul akan muncul di ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yuda Angge Juwantoro. Kali ini saya akan sharing terkait salah satu aplikasi ya yang luar biasa. Dan tentunya sebenarnya sudah umum ya, kalian mungkin beberapa sudah mengenal aplikasi ini. Namun ketika diimplementasikan untuk membuat judul penelitian ternyata luar biasa ya. Luar biasa kenapa? Karena tidak hanya kalian akan mendapatkan judul-judul yang inovatif, yang unik, namun kalian juga bisa minta dari aplikasinya itu detailnya. Kira-kira dari judul A ini kira-kira apa sih yang akan dilakukan? Kemudian proses-proses apa yang akan selama proses penelitian itu. Nah, kalian juga bisa dapetin seperti itu. Jadi sekali lagi tidak hanya judulnya, namun detailnya pun kalian juga bisa dapatkan informasinya dari penggunaan aplikasi ini. Nah, pengen tahu aplikasinya apa? Langsung aja simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, ya silahkan subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang lebih update lainnya. Oke, kita langsung simak video berikut ini. Nah, pertama-tama kalian buka ya di browser kalian, ya masing-masing mau pakai Opera, mau pakai Mozilla, mau pakai Chrome dan sebagainya. Kemudian ketikkan ChatGPT seperti ini. Oke, nah kemudian kalian tinggal klik. Oke, nah akan muncul tampilan seperti ini bagi yang sudah login atau sign up. Sedangkan kalau yang belum sign up, belum pernah mendaftar, maka nanti Anda akan diminta untuk mendaftar. Nah, di situ ada pilihan untuk mendaftar menggunakan akun Google. Ya, salah satunya. Nah, silakan Anda bisa gunakan akun Google Anda untuk mendaftar di aplikasi ini. Ya, silakan mendaftar kemudian Anda login. Nah, tampilannya nanti kalau sudah login seperti ini, ya. Ini tampilannya seperti ini. How can I help you today? Nah, ini adalah pengantar kata dari ChatGPT ini. Nah, langsung aja kita langsung ketikkan message-nya di sini. Nah, ini salah satu contoh ya. Nanti kalian bisa modifikasi untuk kata-katanya. Intinya adalah seperti ini. Misalnya saya pengen mencari judul penelitian tentang keperawatan komunitas dengan tema atau topiknya adalah stunting. Maka akan saya tuliskan seperti ini. Ya, tolong buatkan saya judul penelitian ya tentang keperawatan. Oke, ada yang kurang, keperawatan komunitas dengan tema stunting. Oke, nah tinggal kalian enter, nanti akan muncul judul-judulnya seperti ini. Wow, luar biasa. Ada 7, 8, 9, 10. Nah, biasanya memang setidaknya 10 judul akan muncul di ini. Dan judul-judul ini kalau kalian cermati satu persatu, ini unik ya. Uniknya kenapa ya? Ini mungkin belum banyak akan kalian temukan di Google Scholar ataupun di beberapa jurnal penelitian. Jadi uniknya di situ. Oke, jadi ini misalnya penelitian pengetahuan perubahan praktek pemenuhan gizi dalam mencegah stunting di lingkungan masyarakat ya. Fokusnya ada di peran perawat komunitas dan sebagainya. Nah, ini adalah judul-judul yang bisa kalian pakai menjadi referensi kalian. Nah, contoh tadi saya sampaikan bahwa di aplikasi ini tidak hanya untuk mencari judul, tapi Anda bisa tahu ya, kalian bisa tahu bahwa detailnya itu seperti apa sih, apa yang akan kalian lakukan pada penelitian dengan judul tersebut. Contoh ya, misalnya kalian pilih salah satu misalnya ini, evaluasi efektivitas program pendidikan gizi oleh perawat komunitas dalam menangani stunting di sekolah-sekolah dasar. Misalnya Anda tertarik di judul ini ya. Ini tinggal kita copy ya. Kemudian ya, Ctrl C ya, kemudian kita tuliskan seperti ini. Tolong ya jelaskan secara detail judul ini atau judul berikut gitu ya. Berikut. Nah, kemudian kalian paste judul yang tadi. Oke, kemudian kalian enter. Oke, nah di sini sudah lebih spesifik lagi dari judul yang tadi kalian pilih tadi. Mulai dari tujuan penelitiannya, kemudian programnya, ataupun yang lainnya. Kita baca dulu ya. Oke, dari tujuan. Oh, penelitian ini bertujuan untuk menilai keberhasilan program pendidikan gizi
yang dilaksanakan oleh perawat komunitas. Fokusnya adalah untuk mengurangi angka kejadian stunting di kalangan anak-anak usia sekolah dasar. Seperti itu. Kemudian program pendidikan gizinya merujuk pada rangkaian kegiatan atau intervensi. Kemudian peran perawat yang dimaksud adalah peran perawat komunitas yang berperan sebagai pelaksana program pendidikan gizi dan sebagainya. Nah, ini adalah detailnya ya. Kemudian kalian masih bingung kira-kira terus apa yang harus dilakuin nanti kalau mengambil judul ini. Nah, kalian juga bisa lagi spesifikkan ya. Misalnya ini, ambil salah satu bagian misalnya program pendidikan gizi. Ya. Jelaskan apa saja yang bisa dilakukan pada program pendidikan gizi dalam mengatasi stunting. Oke, kita lihat. Nah, ini ada beberapa alternatif ya kegiatan atau program yang bisa dilakukan ya terkait tadi, masih nyambung dengan yang atas tadi atau temanya yang atas tadi. Oke, nah ini kita bisa baca ya. Mulai dari yang pertama adalah penyuluhan gizi. Melakukan penyuluhan kepada orang tua, guru, masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Nah ini bisa menjadi alternatif kalian. Oh, ternyata nanti prosesnya ya saya melakukan penyuluhan. Targetnya siapa? Orang tua, guru, atau masyarakat seperti itu. Atau bisa dengan promosi promosi ASI ya, air susu ibu itu juga bisa. Ya, promosi untuk mendorong praktek pemberian ASI-nya. Kalau mungkin dalam pengamatan kalian ternyata pemberian ASI di komunitas tersebut kurang gitu ya, sehingga ini bisa menjadi alternatifnya. Atau mungkin pengenalan MPASI, makanan pendamping ASI yang lebih inovatif. Jadi ternyata dari hasil pengkajian tadi kalian bisa dapatkan oh ternyata MPASI-nya ya gitu-gitu aja, atau mungkin ya cenderung tidak ada nilai gizinya seperti itu, sehingga kalian bisa berikan alternatif atau demonstrasi nantinya pada proses penelitian ini. Kemudian pengenalan gizi seimbang ya, kemudian konsumsi buah dan sayuran dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa alternatif yang bisa kalian lakukan artinya selama proses penelitian tadi. Ya. Jadi sekali lagi dengan judul yang sudah kalian pilih, kalian bisa menentukan lingkupnya itu sampai mana, kemudian kira-kira kegiatan yang kalian pilih nanti yang mana ya. Ini kegiatan ini banyak ya. Mulai dari yang nomor 1 tadi penyuluhan gizi, promosi ASI, pengenalan MPASI dan sebagainya. Nah, kalian bisa pilih 1 atau 2 kegiatan untuk tadi proses penelitiannya. Jadi tidak semua kalian pakai nanti. Karena kalau semuanya kalian pakai tentu dari biaya juga akan luar biasa banyak juga ya. Jadi cukup pilih 1 atau 2 program atau 2 intervensi yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi tadi masalah ya di masyarakat tadi terkait stunting tadi seperti itu. Ya, bahkan kalau kalian mau spesifik lagi, misalnya saya maunya tentang pengenalan MPASI ini. Nah, kalian bisa buat yang lebih detail lagi, ya. Tanya lebih detail. Ini kita copy dulu, ya, MPASI. Kemudian berikan contoh, ya, pengenalan MPASI yang inovatif dengan bahan yang murah, misalnya dengan bahan makanan yang mudah didapat dan murah. Nah, misalnya kayak gini. Kita lihat. Oke, nah ini beberapa alternatif ya makanan MPASI yang luar biasa sudah bisa kalian dapatkan ya. Ini dia memberikan contoh smoothie sayuran dan buah-buahan. Nah, deskripsinya ada, bahan-bahannya ada, cara membuatnya pun juga ada. Ya, luar biasa bukan ya? Cara membuatnya, kemudian cara pemberiannya seperti apa dan manfaatnya, karena ini juga menjadi bagian yang harus ditampilkan. Nah, ini bisa kalian jadikan nanti jadi leaflet ya. Jadi leaflet tentang proses pembuatan seperti sayuran dan buah-buahan ini, dan ini juga bisa kalian berikan nantinya pada saat proses penyuluhan berlangsung. Gimana? Luar biasa bukan? Jadi sekali lagi dengan ChatGPT ini, dengan memanfaatkan aplikasi ini, kalian bisa membuat judul yang unik, inovatif, dan juga kalian bisa mencari sampai detail-detailnya, ya, sampai kalian bisa paham kira-kira apa yang kalian lakukan. Dan kalau kalian bingung bahkan menunya pun bisa kalian cari kira-kira menu apa yang saya akan berikan untuk tadi inovasi terkait permasalahan stunting ini. Ataupun nantinya kan lainnya ya, menyesuaikan dengan judul atau topik yang kalian ambil nanti atau kalian ketikkan di ChatGPT.
Gimana? Luar biasa. Silakan nanti diuji coba ya, dipraktekkan di laptop masing-masing, di komputer masing-masing, buka chat GPT-nya, kemudian coba mulai ketik judul atau tema yang kalian inginkan seperti apa, kemudian ya kalian tadi mengulik aja kata-katanya, tolong jelaskan, tolong berikan contoh dan sebagainya, sampai kalian bisa mendapatkan detail dari tindakan atau intervensi yang kalian lakukan nantinya untuk masyarakat atau untuk responden kalian seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa agar saya lebih semangat lagi share tentang konten-konten yang seperti ini. Jangan lupa subscribe, kemudian like dan tinggalkan komen kalau kalian juga ingin atau request video-video yang lainnya. Ya, insya Allah nanti akan saya baca, saya balas dan juga saya buat video-videonya sesuai dengan komen-komen kalian. Oke, saya Yuda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.